Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Toharin, host gemadika.com. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang yang cukup sudah terkenal di Kabupaten Grobogan, bahkan di dunia kreator. Mari kita sambut. Beliau adalah Mas Triatmoko. Boleh, iya. Selamat sore Mas Triatmoko. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah datang di studio kami gemadika.com. Santai aja Mas ya. Ya, kita santai saja. Pemirsa, kita bincang-bincang dulu dengan beliau. Nanti akan tahu siapa beliau sebenarnya. Nah, mohon Mas Triatmoko bisa memberikan profilnya kepada pemirsa gemadika.com agar tahu lebih jauh siapa Mas Triatmoko. Monggo. Ya, nama saya Triatmoko, Pak. Siap. Saya ini berasal dari Wirosari, perbatasan dari Kabupaten Grobogan paling ujung timur. Iya. Ya. Sehari-hari saya sibuk itu jadi tukang syuting, Pak. Jadi konten kreator ini sebenarnya hanya apa ya? Kebetulan saya sudah ada video numpuk hasil syuting. Itu saya upload di YouTube. Itu ketika mulai tahun sekitar belum Covid, berarti 2017-2018. Sudah cukup lama. Saya sadar kalau digital ini nantinya semakin maju, Pak. Dan prediksi saya betul. Betul saya. Ya, betul. 2017 atau 2018 saya upload video hasil syutingan saya. Yang pertama ini saya upload itu tujuannya adalah untuk mempromosikan, memberitahu lah istilahnya. Ini loh hasilnya syuting SPJ Record itu seperti ini. Begitu. Dan membuahkan hasil juga. Setelah COVID itu banyak job telepon dari via WA itu. Ternyata dari YouTube, Pak. Oh, begitu. Ya, dari YouTube. Ada beberapa itu sekarang kan banyak ini kayak organisasi persatuan anak-anak muda ya. Oh, gitu ya. Itu dia pilih video syuting itu sesuai selera mereka yang ada di YouTube. Jadi 2017, 2018, 2019 Covid ya, Pak ya. Ya. Covid. Ketika Covid saya paling gabut itu. Karena apa? Gak ada job. Gitu aja. Bahkan kerja dimanapun gak boleh. Hanya di rumah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya melakukan ini bareng teman-teman konten kreator juga, tukang syuting juga. Kita ngumpul. Yuk kita buat kegiatan. Karena pemerintah waktu itu melarang para entertainment itu harus buat ini konser online. Berarti konser yang secara online, nggak ada penonton sama sekali. Ya. Itu saya sama teman-teman pernah beberapa mengadakan event konser online. Biayanya dari kami sendiri ada. Dari sponsor banyak banget. Sebenarnya nggak banyak sih yang biayanya. Karena teman-teman musisi, penyanyi ketika Covid dia pun juga mau berkarya itu. Kan nggak mau stagnan setelah Covid, nggak boleh nerima job, nggak ada orang punya hajat, digawe, event apalagi event di lapangan, nggak ada sekali. Bahkan sampai sekolah pun ikut libur ya, di kantor sekali. Libur. Di masa Covid itu ini perjuangan saya jadi konten kreator, Pak. Oh, begitu ya. Jadi sebelumnya saya punya banyak konten itu video-video hasil syuting saya. 2019 ketika sudah Covid, saya nggak punya konten ini. Dan oleh sebab itu ada itu ya, konser online. Konser online yang sudah pernah saya lakukan di Kabupaten Grobogan beberapa. Ada di hotel, ada di rumah temen. Kita iuran, bayar untuk kasih ke penyanyi dan
ini musisi, sound system dan lighting gitu. Betul. Selama COVID itu terus terang itu mengeluarkan beberapa banyak biaya sih untuk Iya. itu kan. Musisi, penyanyi, sound kan ya Iya. butuh finansial Pak ya, untuk finansial untuk mereka berjalan kehidupan sehari-hari. Beda kalau pas COVID itu ASN, PNS kan walaupun nggak kerja Masih terus berjalan. bekerja di rumah Iya. tetap dapat gaji. Iya. Sedangkan saya konten kreator tukang syuting nggak dapat job. Ya. Ketika 2019 saya belum merasakan hasil yang memuaskan, Pak. Tapi saya tetap berjuang sampai di Rembang pernah, sama artis-artis Jawa Timur juga pernah. Iya. Terus di Sragen sama grup di sana yang cukup terkenal pernah. Bahkan jejer-jejer konten kreator atau YouTuber tukang syuting itu saya hitung ada 6 atau 7. Itu begitu. banyak banget jejer-jejer. Terus di Purwodadi beberapa kali. Di rumah saya juga pernah. Jadi saya sampai ini mengumpulkan musisi-musisi yang mau untuk berkarya, Pak. Jadi comot sana, comot sini, yuk main yuk. Yuk kita buat karya yuk. Oh, begitu. Setelah COVID, karena saya sering ini konser online, live streaming, hasil saya upload di YouTube. Alhamdulillah berkahnya setelah COVID job saya rame, Pak. Termasuk rame. Berkah ya. Iya, termasuk rame. Jadi 2 set bisa jalan, kadang 3 set itu bisa jalan. Ya itu profil saya sebenarnya konten kreator tidak murni, tapi karena saya sudah punya objeknya, sudah punya videonya, tinggal saya upload saja. Dan itu fungsinya kan saya dapat double juga, promosi. Nanti kalau AdSense-nya sudah di ACC dapat dolar juga. Oh gitu. Itu, Pak, itu profil saya. Luar biasa. Iya. Jadi Mas Triatmoko ini memang awalnya sebagai kameramen ya atau syuting ya. Iya, syuting ya. Syuting, Kemudian tapi pendidikan sejauh mana ini? Walaupun mempunyai basic seorang pendidik, tapi juga luar biasa nih kemampuan di multimedianya, konten kreatornya. Ini bagaimana ini untuk pemirsa Gemadika.com ini agar bisa belajar dari Mas Triatmoko? Ya, alhamdulillah tahun 2010 bulan Oktober saya wisuda S1 pendidikan, Pak, bahasa Indonesia. Gitu. Tapi meletik, istilah meletik itu apa? Melompat ya. Ke multimedia. Iya. Kenapa saya bisa ke multimedia? Tahun 2023 bapak saya almarhum itu sudah punya sound system, Pak. Begitu ya. Jadi ketika kuliah pun saya sudah punya bayangan ini. Iya. Ketika saya lulus nggak ngajar tok Gi. Saya harus punya terobosan baru. Kenapa? Ini ketika job sound system itu sekalian mesti dipaket syutingnya. Dangdutnya loh. Wah, ini berarti saya belum punya syuting, sudah beberapa yang ngejob. Kenapa saya tidak buat saja? Setelah itu 2011 bulan Januari saya buat syuting itu. Modalnya ya gak begitu mahal sih. Waktu itu 30-an ya. Itu modal awal tukang syuting. Ketika 2011 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis. Karena semakin banyak saingan, ya alat-alat pun semua sudah banyak yang sama. Kita hanya bisa bersaing secara sehat. Yang penting tetap rukun sama ini sesama profesi, sesama musisi. Jadi saya sudah ini tukang syuting ini saya sudah ini senang dulu, Pak. Senang dulu sama audio, sama gambar, sama apa ya? Intinya itu saya paling senang itu ketika punya karya, Pak. Pas jadi tukang syuting, kalau orang-orang yang lain itu kan jadi kameramen dulu. Anehnya saya
Itu ikut orang itu tahun 2010 sekitar bulan November Desember itu langsung jadi operator, Pak. Switchernya kamera. Kamera aja. Ya, Ya. saya belum belajar kamera waktu itu. Jadi langsung ke operator di depan switcher itu. Saya belum belajar. Tapi setelah saya buat sendiri 2011 Januari tadi, saya harus belajar kamera itu. Walaupun saya tidak pernah jadi kameramen, insya Allah saya paham. Dan bahkan sekarang saya ini buat kayak keterampilan sama anak-anak di Prodadi di Nanyang itu Iya. multimedia. Jadi belajar untuk bagaimana kameramen, cara pengambilan sampai editing. Itu difasilitasi dari instansi lah, ada instansi yang memberikan fasilitas ya, beri fasilitas. Saya menyalurkan. Jadi saya berpendapat itu gini, Pak. Ilmu kalau disalurkan, betul sekali. Insya Allah akan berkah lah. Amin. Gitu, Pak. Terima kasih. Inilah sosok Mas Triatmoko yang sangat luar biasa. Jadi memang bakat itu sudah ada sejak dini ya, dari keluarga. Tadi punya sound system, kemudian belajar syuting, sampai akhirnya di titik ini Mas Triatmoko sudah menekuni dunia konten kreator ya, yang saat ini begitu tenarnya setiap orang membuat konten-konten. Betul. Ini Mas Triatmoko konten-konten hasil dari itu sudah menikmati sampai sejauh apa saat ini? Kelihatannya sudah cukup banyak sekali nih. Luar biasa keberkahan dari cerita tadi ya. Monggo Tri. Alhamdulillah dari konten YouTube ya Pak ya. Kalau saya ini masih di YouTube. Jadi untuk konten yang di Facebook, di TikTok atau di Instagram saya belum pernah coba, cuma hanya menjajaki saja. Masalah hasilnya, alhamdulillah. Jadi tidak etis kalau saya sebutkan nominalnya, tapi lumayan lah, lumayan. Kalau di jumlah dari titik awal sampai terakhir itu ya dapat lah. Oke. Tapi itu perjuangan iya betul sekali. Anak-anak muda sekarang jadi konten kreator, kadang-kadang saya dengar itu, kok aku gawe konten kok orang sing nonton. Iya betul. Kok aku gawe konten kok sepi view-nya. Konten kreator itu tantangan terberat adalah ketika pertama, Pak. Gitu ya. Perjalanan pertama ini loh membuat algoritma YouTube-nya itu bisa naik ratingnya itu bagaimana? Itu konsisten. Kalau dilihat orang, ada tetangga, temen lah itu mesti. Kok enak mento awakmu untuk bayaran AdSense saka YouTube sekian kan. Enak kan, dia tahu hasilnya. Pas perjuangan Covid, saya urunan sama teman-teman. Bayar itu penyanyi, musisi dan lain-lain, kita mengeluarkan modal, ya. Karena saya di dunia konten kreator ini musik, kan banyak copyright ini, Pak. Karena saya nggak ikut publisher, belum ikut publisher. Jadi hasilnya itu sebenarnya cuma berapa persen itu terserah dari penciptanya. Sedikit sih sebenarnya, sedikit tapi kalau videonya banyak betul. Ya, dan video konten kreator saya yang saya buat ini nggak bisa ditebak ini nanti akan rame, iki kok tak gawe ngene nanti akan sepi, nggak bisa. Jadi nggak ada jaminan video dibuat yang serius, yang paling bagus, tapi kok view-nya nggak meledak ya. Itu rahasia ilahi. Saya juga karena pengalaman saya gini, Pak. Saya pernah buat video sama temen, project di rumah. Ya masih Covid juga waktu itu. Rekaman satu lagu sama temen. Menurut saya itu garap pas pengerjaan ya biasa saja, nggak ada yang spesial. Tapi bisa meledak sampai jutaan view. Kaget aku. Setelah itu saya buat project lagi itu. Saya kerjakan yang lebih istimewa dari gambar, suara, audio. Saya kerjakan sampai sejernih mungkin. Tapi hasilnya tidak sebanyak yang tadi. Itu kan berarti rahasia ilahi, Pak. Rahasia ilahi. Jadi kalau konten kreator ini menurut saya yang paling penting
konsisten, tetap sabar, semangat, ya itu kuncinya. Jangan menyerah ketika duh view-nya kok semenit toh, padahal aku sudah mengeluarkan banyak biaya, sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan lain-lain. Itu kan memang pengorbanan seorang konten kreator. Belum nanti ngeditnya Pak, Iya, betul. sampai tengah malam, sampai jam berapa itu, butuh inspirasi lah intinya. Tapi keuntungan konten saya ini kan musik, gampang lihat yang lagi ngetrend di YouTube apa ya musiknya, sudah kita kerjakan. Oh lagu ini, oh lagu ini, gitu. Kalau konten kreator yang ini kan yang lagi rame ini Pak, komedi, film komedi pendek ya. Di lokal banyak juga yang ngetren. Saya salut ini sama anak-anak muda yang tak lihat ini nih, channel ini. Kabupaten Grobogan punya channel ini ya, komedi. Tapi view-nya wah keren itu, mantap. Hasil pengambilan gambarannya oke, audionya oke, wah mantap ini. Bahkan ini anak-anak kampung itu ada di kecamatan saya, itu orangnya termasuk desa lah pinggiran. Dia bahkan sudah bekerja di channel tadi. Jadi konten kreator sekarang ini mungkin sebagian orang menganggapnya sudah profesi mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Saya juga kurang tahu. Atau mungkin jadi impian orang banyak, saya juga nggak tahu. Tapi ketika saya merasakan jadi konten kreator dan merasakan hasilnya, saya tidak akan pernah meninggalkan dunia konten kreator. Gitu Pak. Itu betul. Sampai sekarang ini saya belum pernah berpikiran sampai mandek. Di rumah ini komputer saya standby 24 jam. Luar biasa. Iya. Berarti menjadi konten kreator sebagai panggilan profesi sekarang ya. Karena tadi apa yang Mas Riyad Moko sampaikan, ada ribet, ada berkah di balik itu sungguh sangat luar biasa. Iya. Nah, makanya mungkin tadi Mas Riyad Moko sudah berbagi pada pemirsa gemadika.com bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, betul, setuju banget. Tapi proses itu tidak pendek ya Mas. Ada yang pendek, ada yang proses butuh panjang sekali. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Kenapa konten kita tidak dilihat banyak orang? Mari kita buat konten yang lebih baik lagi mungkin. Tadi kalau Mas Riyad tentang dangdut ya, atau lagu ya, musik ya, musik. Tapi kebanyakan dangdut memang. Oh gitu ya, jadi spesialis lagu-lagu yang lagi tren tadi sampaikan. Betul. Bisa membaca peluang Mas Tri. Baik Mas Tri. Mas Tri tadi sudah menyampaikan biodata, kemudian hasil dari Mas Tri berkonten di YouTube ya kan. Sekarang bisa membahagiakan, sudah berkeluarga ya Mas Riyad Moko ya. Putra berapa ini? Alhamdulillah istri 1. Alhamdulillah. Iya. Istrinya 1. Dan rencana tidak nambah. Alhamdulillah. Semoga tapi saja. Tidak ganti juga. Oh ya, amin. Jadi, anak ada 2. Yang nomor 1 sudah kelas 5. Oh iya. Tapi alhamdulillah wajah saya tidak boros. Tidak terlalu boros. Jadi ketika berkenalan ya ada lah berkenalan. Kalau salaman tuh sudah berkeluarga. Kalau di sini belum. Kalau di rumah sudah dipanggil ayah. Anak yang kedua baru masuk PAUD. Sudah lengkap anak saya. 1 cowok dan 1 cewek. Rumah saya ada di desa. Jadi gini, orang desa pun sekarang untuk berpikir tentang digital ya, digitalisasi ini penting banget lah. Sebenarnya saya ini sebagian kecil orang yang merasakan era digitalisasi yang mendapatkan berkah dari AdSense YouTube. Bahkan teman-teman saya tukang syuting juga sih, ya tukang syuting, yang penghasilannya lebih dari saya berlipat-lipat ada, dan saya akrab. Dan ada yang sampai dia punya channel, terus dia syuting penyanyi itu dari Jawa Timur. Kemanapun dia bawa, sampai sekarang dia sudah naik daun ini, sudah nasional. Itu teman saya akrab ada. Penghasilannya per bulan
Ya di angka 5 lah. Oh, luar biasa. 5 itu nolnya banyak itu. Luar Kalau saya biasa. sekarang ya agak sepi sih karena memang job ini sepi. Jadi di penghasilannya tergantung view Pak ini. View-nya Tergantung kalau view, ya. view-nya sepi di YouTube penghasilan sepi juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya ini pantas gak ya sampai jadi narasumber di Udang ini karena yang lebih sangat besar pantas banyak sekali, loh. sangat pantas Yang lebih sekali. besar sebenarnya banyak tapi Dan memberikan inspirasi kepada kebenaran pemirsa, saja, ya. kebenaran saja. Saya dapat ya semoga saya di sini bisa memberi inspirasi buat anak-anak muda Betul sekarang sekali. kalau mau jadi konten kreator itu bagaimana susahnya perjuangan membuat video itu. Betul sekali. Cara editingnya yang menarik bagaimana. Bahkan ada spesialis di YouTube itu bukan video panjang, video reel gitu, video-video reel. Iya. Video-video reel kan cuma berapa detik itu, 30 detik, 25 detik itu sekarang ada iklannya juga. Bahkan di YouTube ada ini juga apa ya, Brand Connect, ada shop, ada kalau di TikTok kan GIF ya Pak ya. Iya. Di YouTube ada juga super stiker itu bisa nyawer juga. Terus ada uang sawer pun ada. YouTube ini tidak ketinggalan sama media yang lain lah itu. Kita kembali ke keluarga dulu ya Pak ya. Iya. Saya bersyukur ini mempunyai istri yang pengertian. Jadi ketika dulu saya ini jadi konten mobat mabit lah ini. Kalau Jawa mobat mabit sampai Rembang, sampai Sragen, sampai mana lagi itu kan butuh waktu dan biaya. Alhamdulillah istri saya itu selalu meridoi. Jadi selalu memberikan support ya. Memberikan support. Bahkan sampai di rumah pun saya diberi kesempatan leluasa. Oh, luar biasa. Iya, rumah saya dibuat, saya silakan mau buat bebas. Yang penting saya berkarya. Terima kasih buat istriku, buat anakku. Kalian mantap. Iya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ya, ada perempuan yang doa perempuan yang sangat hebat sekali. Iya. Mas Triatmoko luar biasa, sudah berbagi banyak semuanya. Mudah-mudahan nanti anak-anak muda khususnya Kabupaten Grobogan jangan pernah lelah untuk berkarya. Terus berkarya, apapun itu nikmati prosesnya dulu. Ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan, butuh proses panjang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Iya, betul sekali. Mas Tri. Silakan Mas Tri untuk memberikan pesan terakhir kepada anak-anak muda khususnya Kabupaten Grobogan yang di dunia konten kreator agar mereka tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas sebagai konten kreator yang sangat luar biasa nantinya. Oke, ya. Untuk anak-anak muda ya, para remaja, kalau ingin jadi konten kreator itu yang pertama kuncinya adalah ini. Tetap semangat ya, semangat, konsisten, buat karya yang original. Tidak boleh duplikat atau ambil dari karya temen, karya orang lain, kita re-upload. Walaupun view-nya banyak, kalau re-upload nanti YouTube mendeteksi, Pak. Betul sekali. Pengajuan monet gagal. Ya, pengajuan monet gagal. Tetap semangat tadi sudah, konten original. Terus walaupun view-nya sepi, itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Tetap konsisten upload sesering mungkin. Sesering mungkin dan buat video yang enak dilihat. Jangan lupa audionya enak didengar. Jadi kalau kita menyuguhkan sesuatu yang enak dilihat, enak didengar, ibarat warung makan itu memberi menu yang enak, itu pasti orang akan menikmati. Sama juga sama konten. Kita buat video yang jernih, yang bagus, terus buat audio yang menarik, audio yang jernih, terus cari kata kunci yang kira-kira itu menarik di YouTube itu apa itu. Hanya itu yang saya dapat pesankan dari anak-anak muda. Kalau ingin jadi konten kreator, semangat, jujur, original, dan konsisten. Luar biasa. Iya, inilah pesan dari seorang yang sudah
sukses namanya Mas Triatmoko. Mudah-mudahan selalu berkarya terus untuk keluarga, untuk konten kreatornya semakin meningkat, view-nya semakin baik. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan kedatangan Mas Triatmoko ini memberikan inspirasi pemirsa gemadika.com, dan mohon doa restunya semoga gemadika.com semakin maju ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa Gemadika. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Triatmoko. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri.